Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Poison Eating Healer. Yang terakhir kali gua review adalah di saat Cheon Hae-sun memiliki misi untuk mencari Dr. Jin, lalu memakai Inti-Core Black Aether pemberian terakhir dari Kiril sebelum dirinya pergi dan menggunakannya di saat bersamaan kekuatannya digunakan untuk melawan bawahan Guild Glory yang menghina dan mengancam warga Gaebang. Di sini kita tahu sistem pemerintahan dan netizennya kayak mirip-mirip ya dengan lanjut ceritanya aja, gak mau offset gua. And enjoy. Cerita dimulai, Cheon Hae-sun yang sudah sampai di lokasi Dr. Jin berada, yaitu di daerah Gunung Cheongyesan. Terlihat di tempat tersebut ada sebuah kotak telepon umum yang berdiri di sana. Lalu Cheon Hae-sun berdiri dan melihatnya dan berkata, apa benar ini tempatnya? Dipaisnya menjawab, iya. Cheon Hae-sun menghadap ke arah telepon umum yang ada di depannya dengan perasaan penasaran, lalu dirinya berkata, telepon umum di tempat terpencil. Setelah melihatnya, Cheon Hae-sun masuk ke dalam kotak telepon umum tersebut dan menggunakan teleponnya. Cheon Hae-sun hanya memastikan apakah teleponnya berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu dirinya mengangkat teleponnya dan berkata, aku merasa aku tidak yakin kalau telepon ini bisa dipakai. Setelah selesai mengeceknya, terlihat di depan Cheon Hae-sun di tempat teleponnya ada sebuah tombol yang entah kenapa tombol itu membuat Cheon Hae-sun menjadi penasaran. Lalu tanpa ragu-ragu, Cheon Hae-sun menekan tombol tersebut. Di saat akan menekannya, Cheon Hae-sun berkata, tombol apa ini? Dan lagi pula, kenapa bisa ada telepon umum di tempat seperti ini? Cheon Hae-sun terkejut kaget dan kebingungan setelah dirinya menekan tombol tersebut, yang ternyata menghasilkan bunyi mencurigakan, seperti ada sesuatu yang bergeser di tempat dirinya berada. Dengan ekspresi cengengesan, Cheon Hae-sun memegang telepon dan melihat telepon genggamnya. Dirinya berkata, ada apa ini? Apa aku salah menekannya ya? Secara mengejutkan, tiba-tiba di bawah kaki Cheon Hae-sun muncul sebuah lubang dan membuat Cheon Hae-sun terkejut. Lalu terjatuh ke bawah, masuk ke dalam lubang yang ada di bawah tempat telepon umum tersebut berada. Gue kira ini pasti gegara sembarang mencet dah tombol tuh. Cheon Hae-sun terjatuh masuk ke dalam lubang tersebut, yang ternyata di bawah lubangnya terdapat sebuah ruangan yang misterius. Cheon Hae-sun terjatuh ke bawah mengenai lantai di ruangan tersebut dengan cukup keras. Cheon Hae-sun memegang bokongnya dan dirinya mencoba berdiri, lalu berkata, bokongku sakit sekali. Cheon Hae-sun mengeluh kesakitan dan dirinya mengatakan bahwa desain ruangannya sangat parah dan bisa saja karena desainnya langsung membunuh seseorang dalam sekejap. Setelah mengeluh cukup lama, Cheon Hae-sun melirik ke depan dan dirinya menyadari bahwa ada sebuah pintu di hadapannya. Dengan berjalan kesakitan menuju pintu di depannya, Cheon Hae-sun berkata bahwa dirinya yakin kalau Dr. Jin bukanlah orang yang biasa. Tak lama kemudian, Cheon Hae-sun menyadari lagi bahwa ada sensasi yang sangat aneh di lantai dirinya berada. Lalu Cheon Hae-sun melangkah maju ke depan menuju pintu yang ada di hadapannya. Dengan tatapan tajam dan berekspresi ketakutan, Cheon Hae-sun melihat ke bawah. Lalu dirinya berkata, apa ini? Darah? Cheon Hae-sun melihat tangannya yang dipenuhi dengan bercakan darah. Cheon Hae-sun menganggap bahwa dirinya pasti sedang berada di tempat yang salah dan berbahaya. Di saat yang bersamaan, Cheon Hae-sun menjadi kaget dan bengong karena mendengar suara peringatan dari ruangan di tempat dirinya berdiri. Suara tersebut mengatakan bahwa ada penyusup dan mode akan dirubah menjadi mode pertahanan. Cheon Hae-sun terlihat cemas dan kebingungan. Dirinya melirik ke kanan dan ke kiri. Terlihat dari atas muncul beberapa alat keluar dari atap ruangan tersebut. Alat tersebut seperti senjata yang akan mengarah kepada Cheon Hae-sun. Suara dari ruangan itu terdengar kembali yang mengatakan bahwa penyusupnya hanya ada satu orang dan akan melenyapkannya hingga tak tersisa. Seorang penyusup tersebut ternyata yaitu adalah Cheon Hae-sun sendiri. Alat tersebut mengeluarkan gas berwarna pekat dari selongsongnya, yang tidak lain adalah gas beracun. Dan ternyata alat ini bukanlah senjata api proyektil, tetapi senjata berunsur gas. Gas yang dikeluarkan dari alat tersebut menyembur dan mengenai tubuh Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun menutupi mulutnya dengan lengan kanannya dan di dalam hatinya Cheon Hae-sun berkata,
ini gas beracun. Di saat gas beracunnya mengisi ruangan tersebut, Cheon Hae-sun mundur perlahan-lahan dan berkata di dalam hatinya lagi. Cheon Hae-sun berkata, jika ini benar gas beracun, tetapi kenapa? Bukannya Dr. Jin teman dekat Kiril? Apa dia berubah? Tidak. Mungkin saja ada seseorang yang mengincar Dr. Jin. Sialan. Sepertinya aku sudah menghirup gas beracunnya. Setelah itu, tiba-tiba Cheon Hae-sun terdiam dan tersadar memikirkan hal yang sangat amat penting, yaitu keahlian dirinya. Cheon Hae-sun mengatakan, tunggu, kalau ini gas beracun, harusnya tak mempan pada aku kan? Dengan tersenyum dan tertawa bangga, Cheon Hae-sun dengan mudah menghirup gas beracunnya seperti bernapas. Cheon Hae-sun berkata, sebenarnya ini agak menyegarkan juga. Cheon Hae-sun membayangkan bahwa betapa bahagianya dirinya sekarang karena bisa menghirup gas beracun layaknya udara segar dengan bebas dan tertawa lega. Tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara langkah kaki yang menuju ke arah Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun dibuat terdiam melirik ke samping pintu tersebut untuk mendengarkan langkah kaki tersebut. Dirinya beranggapan bahwa ada suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Siapakah dia? Terlihat dari belakang seseorang yang memakai jas putih melangkah maju menuju pintu yang ada di depannya. Wah, apakah ini Dr. Jin? Kayaknya iya dah. Setelah sampai, orang yang memakai jas tersebut ternyata memakai masker pelindung agar tak menghirup racun di ruangan tempat Cheon Hae-sun berada. Orang itu melihat ke dalam ruangannya dan berkata, seharusnya orang itu sudah mati sekarang. Di saat akan membukanya, orang itu beranggapan bahwa apakah penyusupnya musuh ataukah teman. Pintunya terbuka dan orang itu masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan racun. Dirinya masuk dengan berkata, dasar asosiasi Sementara itu, Cheon Hae-sun yang sedang bersembunyi di samping pintu masuknya, dirinya melihat seseorang yang masuk ke dalam ruangan saat pintunya terbuka dan beranggapan bahwa dirinya tidak ada waktu lagi untuk ragu dan Cheon Hae-sun harus menyerangnya terlebih dahulu. Dengan tiba-tiba, Cheon Hae-sun menyergap seseorang yang masuk ke dalam ruangan tersebut dengan kedua tangannya yang menangkap tubuh orang tersebut. Di saat Cheon Hae-sun menangkapnya, orang itu tersungkur ke lantai. Dengan kesal dan emosi, Cheon Hae-sun berkata, kena kau, dasar berani-berani yang kau ingin membunuhku. Cheon Hae-sun bersiap melayangkan pukulannya dan di saat akan memukulnya, Cheon Hae-sun terhenti dan dirinya kaget dengan berkata, apa? Ada apa dengan orang ini? Alasan kenapa Cheon Hae-sun terkejut dan terhenti adalah karena orang itu ternyata sudah pingsan setelah Cheon Hae-sun mendorongnya ke lantai. Cheon Hae-sun menahan tubuh orang itu dengan ekspresi cemas dan berkata, kenapa orang ini? Hoi, di saat menahannya, Cheon Hae-sun beranggapan bahwa orang ini pingsan hanya karena sedikit dorongan darinya. Beberapa waktu kemudian, orang itu tersadar dan Cheon Hae-sun menceritakan alasan kedatangannya kepada orang itu. Dengan keringatan dan masih memakai masker, orang itu berkata, oh begitu ya, Kiril menolongmu. Oke. Aku mengerti situasinya. Ternyata setelah sadar, orang itu diikat oleh Cheon Hae-sun menggunakan tali agar tak berbuat macam-macam. Orang itu semakin cemas dan keringatnya bercucuran dan dirinya berkata, jadi sebelum itu, apakah kau bisa melepaskanku terlebih dahulu? Aku mulai merasa sesak dan susah untuk bernapas. Cheon Hae-sun yang mendengar permintaan dari orang itu menolak mentah-mentah dan dirinya berkata, tidak bisa, aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan setelah aku lepaskan. Orang itu langsung menyanggah pernyataan dari Cheon Hae-sun. Dirinya berkata, aku tidak akan melakukan apapun dan aku bukanlah orang sembarangan. Panggil aku Dr. Jin. Sudah kuduga. Akhirnya misi selesai. Tinggal menceritakan apa yang terjadi dengan Kiril dan kelas poisoner yang dianggap musuh manusia. Gile. Cheon Hae-sun pun langsung membuka ikatan pada tubuh Dr. Jin dengan berkata, kenapa kau membuat jebakan seperti itu? Untungnya yang terjebak adalah diriku. Jika orang lain, pasti akan langsung mati. Dengan bernapas terengah-engah, Dr. Jin menjawab, jebakan ya? Memang untuk itu tujuannya. Cheon Hae-sun pun terdiam dan mengikat kembali lengan Dr. Jin. Dengan ekspresi kesal dan marah, Cheon Hae-sun berkata, hei paman, jangan panggil aku anak kecil, paman. Sorry, canda. Oke, ulang. Hei paman, aku sedang tidak bercanda. Dr. Jin melirik Cheon Hae-sun, lalu dirinya menatapnya dengan berkata, jangan salah paham, karena dari awal, orang biasa tidak dapat memasuki tempat ini sama sekali. Orang-orang yang masuk ke sini hanya Kiril dan para hunter. Di saat itu pula, Dr. Jin menceritakan kenapa dirinya berada di sini, dan kenapa pula ada jebakan di ruangannya. Dr. Jin berkata, ya sudah, sepertinya aku harus memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Agak memalukan bagiku untuk mengatakannya, tetapi aku ini adalah ilmuwan yang sangat hebat. Wah, gila, cakep bet. Entah mungkin ada alasannya kenapa tampang Dr. Jin sekarang berbeda. Menarik. Dr. Jin berkata, tentunya banyak orang yang memerlukan bantuanku. Saat itu rasanya sangat sulit bagi diriku, tetapi aku bisa melewatinya. Meskipun melelahkan, aku juga merasa senang. Tapi ada masalah lain, ada orang-orang yang mengincar diriku. Pembunuh dari negara lain, organisasi yang mencurigakan, dan bahkan para hunter dari asosiasi juga mengincar diriku. Ada beberapa alasan kenapa hal itu bisa terjadi kepada diriku. Alasan yang masuk akal adalah bisa karena mengincar uangku ataupun memanfaatkan kemampuanku. Awalnya aku mencoba untuk berjuang dan bertahan melalui semua itu. Tetapi lama-kelamaan, aku tak bisa percaya lagi pada orang lain. Oleh karena itu, aku membuat ruangan dan jebakannya karena aku tidak mau bertemu orang-orang. Aku rasa aku mengidap paranoia. Paranoia adalah kondisi di mana seseorang merasa curiga atau tidak percaya kepada orang lain atau lingkungan sekitarnya. Bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas untuk merasa seperti itu. Orang yang mengalami paranoia cenderung merasa seperti sedang diintai, diawasi, atau dikejar-kejar oleh orang lain. Bahkan ketika hal tersebut tidak benar atau tidak mungkin terjadi. Kondisi ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan mental. Cheon Hae-sun melepaskan ikatannya dan Dr. Jin tetap melanjutkan ceritanya. Dirinya kembali bercerita dengan berkata, lalu setelah itu aku hidup sendirian di tempat yang sepi ini dan aku tidak tahu kenapa mereka bisa menemukan diriku. Setelah menemukanku, mereka terus-menerus selalu datang ke sini. Tetapi percayalah, tidak ada darah orang baik di ruangan itu. Mendengar cerita pribadinya, Cheon Hae-sun memegang talinya dan berkata, aku akan melepaskanmu sekarang, tetapi aku masih curiga kepadamu. Dipikir-pikir, masa iya kau langsung akrab begini pada orang asing sepertiku? Aku tidak mengerti. Dr. Jin menjawab dengan berdiri dan menghadap ke depan. Dirinya berkata, itu karena kau dikirim oleh Kiril. Karena aku percaya kepadanya, aku juga akan percaya kepadamu. Aku jadi penasaran, akhir-akhir ini dia sedang sibuk apa ya? Dr. Jin pun mengingat kembali kenangan saat dirinya pertama kali bertemu dengan Kiril. Di saat itu, di sebuah tempat di kota, cuaca sedang buruk dengan turunnya hujan yang sangat deras. Terdengar di gang kecil ada suara seseorang yang sedang kesakitan. Tak lain ialah Dr. Jin itu sendiri. Dr. Jin sedang dikejar oleh seseorang dan setelah itu dirinya terkapar kesakitan di lantai. Dirinya terluka cukup parah di bagian perut kirinya akibat tusukan oleh orang yang mengejarnya. Dengan lengan kanannya, Dr. Jin menutupi lukanya dan beranggapan bahwa luka yang ia terima sangat amat dalam. Sementara itu, ada seseorang yang memanggil Dr. Jin dengan menyebutnya paman. Seseorang itu datang mendekat dan ternyata seseorang itu adalah seorang anak kecil yang terlihat cukup empatik. Anak kecil itu membawa payung lalu mengarahkannya ke atas kepala Dr. Jin dengan berkata, "Paman, kenapa kau ada di sini?" Dr. Jin hanya terdiam melongo, penasaran melihat anak kecil yang mengasihaninya. Sungguh mengejutkan. Ternyata anak kecil tersebut adalah Kiril saat masih muda. Wah, asli dah, cakep juga Kiril. Dan penyakitnya pun kayaknya kelihatan sama dah kayak Cheon Hae-sun. Kiril kecil berkata, "Apa kau sendirian juga, paman?" Dr. Jin menganggap bahwa Cheon Hae-sun dan Kiril memang sangat mirip dan sama persis. Cheon Hae-sun memanggil Dr. Jin dengan kebingungan. Dr. Jin hanya terdiam melamun melihat Cheon Hae-sun karena sungguh tak disangka takdirnya sama dengan Kiril. Dr. Jin bangun dan memakaikan kembali pakaian putihnya dengan berkata, "Sungguh menarik, guru dan murid bisa mirip seperti itu ya." Cheon Hae-sun yang mendengarnya berekspresi kebingungan dan penasaran dengan yang dikatakan oleh Dr. Jin. Dirinya mengangkat jarinya menunjuk ke arah mukanya dan berkata, "Aku dan dia, kurasa kami hanya mirip karena sama-sama penyandang kelas poisoner." Dr. Jin menjelaskan, dirinya berkata, "Bukan cuma itu, cara kau melakukan apa yang kau mau, dan awalnya Kiril juga mempunyai bekas luka yang sama denganmu." Ternyata memang benar, Cheon Hae-sun dan Kiril secara tidak sengaja memang mirip dalam hal yang berhubungan dengan racun. Cheon Hae-sun kembali menjawab dengan berkata, "Apa? Tapi Kiril sekarang agak cantik tanpa adanya bekas luka satupun, meski aku tidak mau mengakuinya." Seperti inilah bayangan Cheon Hae-sun akan Kiril yang katanya agak cantik tanpa adanya bekas luka.
Agak ambigu juga ya, tapi ya namanya juga manusia. Apapun itu, semuanya tampak sempurna dan cocok ketika bertemu dengan yang tepat. Dr. Jin pun sama beranggapan dengan Cheon Hae-sun. Tetapi sepertinya Cheon Hae-sun salah paham akan perkataan Dr. Jin. Dirinya berkata, ya benar juga. Sepertinya akan lebih cepat kalau aku menunjukkannya langsung kepadamu. Ikuti aku. Lebih cepat kalau aku menjelaskannya sambil berjalan. Dengan ekspresi yang masih kebingungan, Cheon Hae-sun menjawab, "Oh, baiklah." Dr. Jin berjalan kembali ke tempatnya dengan diikuti oleh Cheon Hae-sun. Di saat berjalan, Dr. Jin bertanya kepada Cheon Hae-sun. Dirinya berkata, "Apa yang kau pikirkan soal racun yang ada di tubuhmu itu?" Cheon Hae-sun menjawab. Dirinya berkata, aku tidak tahu. Aku juga tidak terlalu peduli." Mendengar Cheon Hae-sun yang tidak peka akan racun yang ada di tubuhnya, Dr. Jin menjelaskan dengan berkata, simpelnya gini. Setetes racunmu bisa membunuh naik rank A. Cheon Hae-sun yang mendengar perkataan dari Dr. Jin langsung terkejut kaget. Dengan muka yang penuh dengan pertanyaan, Dr. Jin melanjutkan penjelasannya lagi. Dirinya berkata, tidak ada senjata kimia yang bisa sebanding dengan racun milikmu. Makanya, poisoner itu sangatlah kuat, apalagi jika sudah menjadi penyandangnya. Dengan terdiam serius dan waspada menatapi Dr. Jin dari belakang, Cheon Hae-sun beranggapan bahwa dirinya yakin kalau tubuhnya itu ada di rank terendah, yaitu rank E. Cheon Hae-sun tidak bermaksud untuk meremehkannya, tetapi dirinya merasa lebih kuat beberapa kali dari waktu sebelum dirinya bangkit. Tetapi karena hal tersebut, dirinya mendengar jika seseorang yang sudah atau akan mencapai rank A, hampir semua serangan tidak akan mempan untuk menghadapi mereka. Dan Cheon Hae-sun masih tidak menyangka akan perkataan dari Dr. Jin yang hanya dengan setetes racun darinya bisa membunuh seorang kenaik rank A. Jadi dapat dipastikan Cheon Hae-sun bisa membunuh orang yang kuat hanya dengan setetes darahnya. Dr. Jin yang merasa Cheon Hae-sun terdiam tak menyanggah perkataannya, dirinya melanjutkan perkataannya dengan berucap sambil menekan tombol pintu untuk membukanya. Dr. Jin berkata, "Tapi jangan senang dulu, kemampuanmu yang tidak bisa dikontrol itu tidak berguna. Kalau kau dibiarkan seperti ini, kau hanya akan menjadi bencana saja." Cheon Hae-sun yang baru saja dirinya dibuat merasa kuat, dirinya langsung khawatir dengan risiko tersebut. Cheon Hae-sun pun langsung menjawab dengan berteriak. Dirinya berkata, "Terus dokter, apa yang harus aku lakukan?" Pintunya pun langsung terbuka. Dr. Jin masuk ke dalam ruangannya dengan Cheon Hae-sun yang melongo melihat ruangan tersebut. Di saat pintunya akan terbuka, Dr. Jin melangkah ke depan dengan berkata, "Apa yang harus kau lakukan?" "Tentu saja kau harus latihan." Dr. Jin menunjukkan ruangannya dengan menjulurkan tangannya dan Cheon Hae-sun yang heboh melihat ruangan tersebut. Nampak ruangan latihan yang dimaksud Dr. Jin sangat luas dan multifungsi. Sekilas terlihat seperti ruangan gym untuk membesarkan, melatih, dan membentuk tubuh. Dr. Jin melirik ke arah Cheon Hae-sun. Dirinya berkata, "Bekas lukamu itu adalah salah satu tanda yang menunjukkan kalau kau belum bisa mengontrol racunnya. Semakin kau berlatih, semua bekas lukanya akan hilang dengan sendirinya. Aku sendiri yang melatih Kiril, jadi kau tak perlu khawatir. Kau mungkin tidak akan dikenali saat kau menyelesaikan latihanmu." Cheon Hae-sun yang mendengar penjelasan dari Dr. Jin, dirinya hanya terdiam serius dengan tertegun atas perkataan dan dukungan dari Dr. Jin untuk membuat dirinya menjadi kuat. Dr. Jin yang melihat Cheon Hae-sun terdiam melamun tak berkata sedikit pun. Dirinya berkata, "Kenapa kau hanya melamun? Cepat, sana pergi." Itulah chapter ke-6 dari komik manhwa Poison Eating Healer, yang dimana Cheon Hae-sun sudah menemui Dr. Jin dengan sejuta ilmu, cerita pribadi, dan pengalamannya yang dibagikan kepada Cheon Hae-sun. Lalu seperti apakah latihannya? Apakah akan se-ekstrim latihan dari Kiril? Dan kayaknya Songhwa masih belum muncul dah. Yowis, gak apa-apa dah. Fokus ke Cheon Hae-sun terlebih dahulu. Next, di video selanjutnya, gua akan bahas lagi. Kamsahamnida! Oh!